Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri negara Republik Islam Iran. Negara Islam Iran adalah negara teokrasi yang didirikan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini setelah menumbangkan negara kekaisaran Iran yang dikuasai oleh dinasti Pahlavi dengan rajanya yang bernama Muhammad Reza Pahlavi. Gelar raja negara kekaisaran Iran adalah Shah. Sepanjang tahun 1978 terjadi ketidakpuasan publik rakyat Iran dan terjadi pemberontakan-pemberontakan. Karena banyaknya pemberontakan dan beberapa kali mencoba pembunuhan kepada raja, maka pada tanggal 16 Januari 1979, Muhammad Reza Shah Pahlavi bersama keluarganya meninggalkan Iran dan mengasingkan diri ke luar negeri untuk hidup di Eropa. Pada tanggal 11 Februari 1979, secara resmi, negara imperial Iran dibubarkan dan berdirilah negara Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dengan bubarnya negara kekaisaran Iran, maka berakhir pula tradisi kuno monarki Persia. Untuk memahami negara Islam Iran, maka Anda harus mengetahui pemimpinnya, yaitu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dalam video ini kami hanya menitik beratkan pada silsilahnya saja, sehingga Anda bisa memahami latar belakang dan pandangannya, sehingga mendirikan negara Islam Iran yang berbentuk negara teokrasi. Silsilah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ini adalah silsilah Ayatollah Ruhollah Khomeini berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah kami miliki. Nabi Muhammad diperkirakan lahir di kota Mekah, Hijaz, Jazirah Arab. Sekarang masuk wilayah kerajaan Arab Saudi. Beliau lahir pada tanggal 26 April tahun 570 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, sekitar tahun 53 sebelum tahun Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi atau hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad dimakamkan di komplek Masjid Nabawi, Madinah, Hijaz, Jazirah Arab. Sekarang masuk wilayah kerajaan Arab Saudi. Nabi Muhammad wafat pada usia 62 tahun pada penanggalan Masehi atau 65 tahun pada penanggalan Hijriah. Nabi Muhammad memiliki istri pertama bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah lahir di kota Mekah. Diperkirakan lahir pada tahun 554 Masehi atau 20 tahun sebelum tahun Gajah. Beliau wafat pada tahun 619 Masehi atau 44 tahun Gajah. Siti Khadijah wafat pada usia 64 tahun dan dimakamkan di komplek pemakaman Ma'la, Mekah atau Janatul Ma'la Mekah, Jazirah Arab. Sekarang masuk wilayah kerajaan Arab Saudi. Dari pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah memiliki 6 anak. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah lahir di kota Mekah, Jazirah Arab. Sekarang masuk wilayah kerajaan Arab Saudi. Beliau lahir pada tahun 604 Masehi atau 35 tahun Gajah. Beliau wafat pada tanggal 14 Desember tahun 632 Masehi atau 22 Ramadan tahun 11 Hijriah.
Siti Fatimah wafat pada usia 28 tahun. Siti Fatimah dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah, Hijaz, Jazirah Arab. Beliau menikah dengan Ali bin Abu Thalib atau Ali Al-Murtado yang sebenarnya adalah pamannya. Karena Ali bin Abu Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ali bin Abu Thalib lahir di kota Mekkah, Hijaz, Jazirah Arab pada tahun 600 Masehi atau 30 pada tahun Gajah. Beliau wafat pada tanggal 28 Januari tahun 661 Masehi atau 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali bin Abu Thalib wafat pada usia 60 tahun pada penanggalan Masehi atau 63 tahun pada penanggalan Hijriah. Ali bin Abu Thalib dimakamkan di kota Kufah, Kekhalifahan Rasyidin, sekarang kota Najab, negara Irak. Dari pernikahan Ali bin Abu Thalib dan Siti Fatimah memiliki 5 anak. Salah satunya adalah Husain. Husain bin Ali bin Abu Thalib atau Husain As-Sahid lahir di kota Madinah, Hijaz, Jazirah Arab. Beliau lahir pada tanggal 10 Januari tahun 626 Masehi atau 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Husain gugur di perang Karbala pada tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi atau 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Husain wafat pada usia 54 tahun pada penanggalan Masehi atau 57 tahun pada penanggalan Hijriah. Husain dimakamkan di tempat dia terbunuh yang sekarang menjadi tempat pemakaman di kota Karbala, Kekhalifahan Umayyah, sekarang masuk negara Irak. Husain memiliki banyak istri. Salah satu istri Husain adalah Syahrbanu. Dari pernikahan Husain dan Syahrbanu memiliki putra bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain atau Ali Zainal Abidin As-Sajjad lahir di kota Madinah, Hijaz, Kekhalifahan Umayyah. Beliau lahir pada tanggal 4 Januari tahun 659 Masehi atau 5 Sya'ban tahun 38 Hijriah. Di sumber lain tercatat lahir tanggal 15 Jumadil Awal tahun 36 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 20 Oktober tahun 713 Masehi atau 25 Muharram tahun 95 Hijriah. Ali Zainal Abidin bin Husain wafat pada usia 54 tahun pada penanggalan Masehi atau 57 tahun pada penanggalan Hijriah. Ali Zainal Abidin dimakamkan di komplek pemakaman Baqi atau Janatul Baqi, Madinah, Kekhalifahan Umayyah. Ali Zainal Abidin memiliki istri bernama Fatimah binti Hasan. Dari pernikahan Ali Zainal Abidin dan Fatimah binti Hasan terlahir putra bernama Muhammad Al-Baqir. Ali Zainal Abidin juga memiliki istri bernama Jaidah Al-Sindiyah. Dari pernikahan Ali Zainal Abidin dan Jaidah Al-Sindiyah memiliki putra bernama Zaid As-Sahid. Zaid As-Sahid lahir pada tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi dan wafat pada tanggal 2 Safar tahun 122 Hijriah atau 124 Hijriah.
atau sekitar 7 Januari tahun 740 Masehi. Ketika Ali Zainal Abidin wafat, terjadi perpecahan antara putra-putranya, yaitu antara Muhammad Al-Baqir dan Zaid As-Syahid. Para pendukung Zaid As-Syahid kemudian mendirikan aliran Syiah Zaidi atau Zaidiyah. Pada tahun 122 Hijriah, Zaid memimpin pemberontakan melawan pemerintahan Umayyah di bawah Hisam bin Abdul Malik di kota Kufah. Awalnya, Zaid mendapat dukungan dari penduduk Kufah. Akan tetapi, pada saat perang, penduduk kota Kufah mengkhianatinya, sehingga Zaid terbunuh dalam pertempuran. Muhammad Al-Baqir lahir di kota Madinah, Hijaz, kekhalifahan Umayyah. Beliau lahir pada tanggal 10 Mei tahun 677 Masehi atau 1 Rajab tahun 57 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 28 Januari tahun 733 Masehi atau 7 Zulhijjah tahun 114 Hijriah. Muhammad Al-Baqir wafat pada usia 54 tahun pada penanggalan Masehi atau 57 tahun pada penanggalan Hijriah. Muhammad Al-Baqir dimakamkan di komplek pemakaman Baqi atau Janatul Baqi, Madinah, kekhalifahan Umayyah. Muhammad Al-Baqir memiliki istri bernama Ummi Farwa binti Al-Qasim. Dari pernikahan Muhammad Al-Baqir dan Ummi Farwa memiliki putra bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq lahir di kota Madinah, Hijaz, kekhalifahan Umayyah. Beliau lahir pada tanggal 20 April tahun 702 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 83 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 4 Desember tahun 765 Masehi atau 25 Syawal tahun 148 Hijriah. Ja'far Shadiq wafat pada usia 63 tahun pada penanggalan Masehi atau 65 tahun pada penanggalan Hijriah. Ja'far Shadiq dimakamkan di komplek pemakaman Baqi atau Janatul Baqi, Madinah, kekhalifahan Abbasiyah. Sekarang masuk wilayah kerajaan Arab Saudi. Ja'far Shadiq memiliki istri bernama Hamidah Khatun atau Hamidah Al-Babariyah. Dari pernikahan Ja'far Shadiq dan Hamidah Khatun memiliki putra bernama Musa Al-Kazim. Ja'far Shadiq mendirikan sekolah untuk mendidik umat Islam dan mempersiapkan ulama-ulama baru dari hasil didikannya. Sekolah ini kemudian dikenal sebagai Ja'fari School. Dari sinilah kemudian lahir ulama-ulama Syiah yang beraliran Syiah Ja'fari, yang mayoritas berkembang di daerah wilayah Persia atau Iran sekarang. Ja'far As-Shadiq juga mengajarkan aliran Sufi atau Sufiisme, sebuah jalan hidup sunyi untuk mencari jalan ridho dan mendekatkan diri kepada Allah. Aliran Sufi ini kemudian diajarkan ke murid-muridnya dan berkembang ke seluruh dunia Islam. Ja'far Shadiq juga memiliki istri bernama Fatimah binti Al-Husain Al-Altram. Dari pernikahan ini terlahir putra bernama Ismail Al-Mubarak. Ismail Al-Mubarak lahir pada tahun 100 atau 103 Hijriah dan wafat pada tahun 148 atau 158 Hijriah.
Beliau meninggal pada usia 48 sampai 55 tahun. Ismail al-Mubarak memiliki putra bernama Muhammad al-Maktum. Beliau lahir pada tahun 122 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah. Beliau meninggal pada usia 75 tahun. Muhammad al-Maktum kemudian mendirikan Islam Syiah Ismaili, mengambil nama dari ayahnya. Musa al-Kazim atau Abu al-Hasan lahir di lembah Abwa, letaknya antara kota Mekkah dan Madinah. Beliau lahir pada tanggal 8 November tahun 745 Masehi atau 7 Safar tahun 128 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 31 Agustus tahun 799 Masehi atau 25 Rajab tahun 183 Hijriah. Musa al-Kazim wafat pada usia 54 tahun pada penanggalan Masehi atau 55 tahun pada penanggalan Hijriah. Musa al-Kazim dimakamkan di komplek Kazimain atau Kazimiyah atau Balad al-Kazimi atau Al-Masyad al-Kazimi, Baghdad, Kekhalifahan Abbasiyah, sekarang masuk wilayah negara Irak. Musa al-Kazim memiliki istri bernama Umi Ahmad. Dari pernikahan Musa al-Kazim dan Umi Ahmad memiliki putra bernama Hamzah. Hamzah bin Musa al-Kazim belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Hamzah bin Musa al-Kazim memiliki banyak putra, di antaranya adalah Haidar dan Hamzah. Di kemudian hari, Hamzah diaku sebagai leluhur dari Ismail pertama, pendiri dinasti Safawi, yang berkuasa di tanah Persia antara tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Haidar bin Hamzah belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Haidar bin Hamzah memiliki putra bernama Muhammad. Muhammad bin Haidar belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Muhammad bin Haidar memiliki putra bernama Abdul Ghani. Abdul Ghani bin Muhammad belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Abdul Ghani bin Muhammad memiliki putra bernama Hasan. Hasan bin Abdul Ghani belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Hasan bin Abdul Ghani memiliki putra bernama Nawros. Nawros bin Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Nawros bin Hasan memiliki putra bernama Abdul Hadi. Abdul Hadi bin Nawros belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Abdul Hadi bin Nawros memiliki putra bernama Yahya. Yahya bin Abdul Hadi belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Yahya bin Abdul Hadi memiliki putra bernama Hasan. Hasan bin Yahya belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Hasan bin Yahya memiliki putra bernama Amir al-Din atau Amiruddin. Amir al-Din atau Amiruddin
bin Hasan belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Amir al-Din atau Amiruddin bin Hasan memiliki putra bernama Sabdar. Sabdar bin Amir al-Din atau Amiruddin belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Sabdar bin Amir al-Din atau Amiruddin memiliki putra bernama Din Alisah. Din Alisah belum kami temukan tahun kelahiran dan wafatnya. Din Alisah adalah leluhur dari keluarga Khomeini. Din Alisah adalah leluhur dari Ayatollah Khomeini yang bermigrasi dari Persia ke India pada abad ke-18. Beliau migrasi dari Nishapur di Persia ke Oudh di India Utara. Di India beliau diangkat menjadi mufti dari kerajaan Kashmir. Din Alisah adalah leluhur dari keluarga Khomeini. Din Alisah memiliki putra bernama Ahmed al-Hindi. Ahmad al-Hindi bin Din Alisah lahir pada tahun 1214 Hijriah atau tahun 1800 Masehi dan wafat pada tahun 1285 Hijriah atau tahun 1869 Masehi. Beliau wafat pada usia 71 tahun. Pada tahun 1830 Masehi, Ahmad al-Hindi meninggalkan India dan beliau menetap di dekat makam Ali bin Abu Thalib di kota Najaf, Irak, untuk menghindari penangkapan dari penjajah Inggris di India. Kemudian beliau membeli rumah dan tanah di kota Komen di Persia. Ahmad al-Hindi memiliki 3 istri. Salah satunya bernama Sakinah binti Hasan Baik. Dari pernikahan Ahmad al-Hindi dan Sakinah binti Hasan memiliki 4 anak, yaitu Sahib Kanun, Banu Kanum, Sultana Kanum, dan Mustafa Hindi atau Mustafa Musawi. Mustafa Hindi atau Mustafa Musawi lahir pada tahun 1278 Hijriah atau tahun 1862 Masehi dan wafat pada tahun 1320 Hijriah atau tahun 1903 Masehi. Beliau wafat pada usia 42 tahun. Mustafa Hindi dibunuh karena aktivitasnya yang menentang para pemilik tanah yang kaya raya. Mustafa Hindi memiliki istri bernama Hajar. Dari pernikahan Mustafa Hindi dan Hajar memiliki 5 anak, yaitu Murteza atau Pasandideh, Nuruddin Hindi, Ayatollah Ruhollah Khomeini, Maulud, dan Fatimah. Ayatollah Ruhollah Khomeini lahir pada tahun 1318 Hijriah atau tanggal 17 Mei 1900 Masehi dan wafat pada tahun 1409 Hijriah atau tanggal 3 Juni 1989 Masehi. Beliau wafat pada usia 91 tahun. Ayatollah Ruhollah Khomeini memiliki istri bernama Khadijah Sakhafi.
Dari pernikahan Ayatollah Ruhollah Khomeini dan Khatijah Saqafi memiliki 5 anak, yaitu Mustafa Khomeini, Ahmed Khomeini, Faridah Khomeini, Sadiqah Khomeini, dan Zahra Khomeini. Mustafa Khomeini menikah dengan Mausomeh Hairi Yazdi binti Murteza Hairi Yazdi bin Abdul Karim Hairi Yazdi. Dari pernikahan Mustafa Khomeini dan Mausomeh Hairi Yazdi memiliki putri bernama Maryam Khomeini dan putra bernama Hussein Khomeini. Hussein Khomeini memiliki 3 putra, yaitu Mehdi Khomeini, Ali Khomeini, dan Muhammad Khomeini. Ahmed Khomeini memiliki 3 putra, yaitu Hasan Khomeini, Yasir Khomeini, Ali Khomeini. Hasan Khomeini memiliki 2 putri dan 1 putra, yaitu Ahmad Khomeini, Faristah Khomeini, Nerges Khomeini. Ahmed Khomeini memiliki putra bernama Iran Khomeini. Analisa silsilah Ayatollah Ruhollah Khomeini. Untuk mempelajari lebih jauh silsilah Ayatollah Ruhollah Khomeini, kita menggunakan metode jumlah tokoh dalam silsilah. Berdasarkan pengamatan biologi, pada masa lalu orang cenderung untuk menikah muda, biasanya di bawah 20 tahun. Dan secara statistik, sebagian besar orang memiliki anak pada usia 20 sampai 33 tahun. Sehingga berdasarkan biologi dan statistik ini, maka akan ada 3 sampai 5 orang dalam 100 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Sekarang tahun 2026 Masehi. Maka 2026 dikurangi 571 sama dengan 1455 tahun. Kita bulatkan menjadi 1450 tahun. Kemudian kita bagi 20, 25, dan 33 untuk mengetahui jumlah tokoh atau generasi. Setelah dibagi, didapatkan 72,3, 58, dan 43,9 generasi. Dalam silsilah ini hanya ada 25 generasi. Jadi, ada antara 19 sampai 33 atau 48 generasi yang hilang atau tidak tercatat. Setelah kita pelajari lebih lanjut, maka pada generasi ke-17, yaitu tokoh bernama Sabdar, dan generasi ke-18, yaitu tokoh bernama Bin Ali Shah, terjadi gap generasi. Karena Sabdar diperkirakan hidup sekitar tahun 1000-an Masehi, sedangkan Bin Ali Shah
diperkirakan hidup di akhir periode sekitar tahun 1700-an Masehi. Sehingga ada perbedaan sekitar 700 tahun atau sekitar 21 generasi yang tidak ada catatan tokohnya. Jadi, Sabdar bukanlah ayah dari Din Alisah, akan tetapi seseorang yang diaku sebagai leluhur dari Din Alisah. Dengan sedikitnya jumlah tokoh dalam silsilah ini, dan diperkirakan banyaknya tokoh yang hilang dalam silsilah ini, maka kita bisa katakan bahwa silsilah dari Ayatollah Ruhollah Khomeini tidak valid, atau bisa dikatakan silsilah yang terputus jalur keluarganya. Sebenarnya kesimpulan ini bisa dipatahkan dengan hasil tes DNA. Akan tetapi, sampai video ini dibuat, masih belum ada keluarga besar Ayatollah Ruhollah Khomeini yang sudah melakukan tes DNA. Jika keluarga Ayatollah Ruhollah Khomeini ada yang tes DNA, dan dari hasil tes itu ada hasil kode J1 10500 yang merupakan penanda kode dari YDNA Ali bin Abu Thalib, maka silsilah ini bisa kita terima bahwa mereka keturunan Ali bin Abu Thalib dan Fatimah Az-Zahra dari garis laki-laki. Demikian video tentang silsilah Ayatollah Ruhollah Khomeini, pendiri negara Republik Islam Iran. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.